Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Saat ini kita sedang antri buat ini vaksin ya. Sekarang sebelah saya ada Fatih. Hai. Dulu kita udah bikin video tapi tetap pendaftaran di jurusan College of Humanities di Ahmad bin Khalifah, jurusannya Fatih Digital Humanities. Nanti kita bakal ngobrol tentang setelah melewati ya perkuliahan di Digital Humanities itu. Alhamdulillah sudah selesai. Apa aja yang menarik yang bisa di-share. Tapi sebelum itu saya ingin ini menggambarkan kondisi di sini ya. Jadi sebetulnya ini adalah vaksin kedua kita. Oh, yang ngantri Bentley itu. Oh, ada lagi ya. Jadi ini vaksin dosis kedua. Dosis pertama itu 4 minggu yang lalu berarti ya? Ya, 28 hari. 28 hari. Karena kita dapat vaksin Moderna. Dosis pertama tuh sebetulnya kita dapat di KNCC. Itu pas banget di depan kompleks kampus. Jadi itu dekat. Nah, kemudian kita nunggu lagi untuk dapat. Oh, daftar dulu ya awalnya? Iya, daftar dulu. Terus nanti dapat appointment date. Itu ada SMS terus dikasih jadwal, jamnya, dan lokasinya. Kan di Qatar ada beberapa tempat buat vaksin. Ada di KNCC, ada di sini di Lusail, ada di Wakra. Yang di sini itu drive-thru. Nah, ternyata untuk vaksin setelah 28 hari kita dapat appointment, SMS, itu jadwal yang dikasih itu di sini. Seharusnya kemarin. Tapi karena kemarin kita terlambat ngobrol-ngobrol sama Pak Dubes, kita terlambat sampai di sini udah gate-nya udah ditutup sehingga kita datang hari ini dan lagi-lagi di tempat yang sama antri juga, padahal ini gate-nya belum buka. Tapi alhamdulillah dapat antrian yang alhamdulillah dapat awal. Ini kurang lebih 8 atau 9 mobil di depan kita. Jalannya kayak gini. Kelihatan nggak? Ini Bapak Farus di depan. Oke. Jadi kita nunggu nih. Jadwalnya sih sebetulnya buka jam 1. Sekarang jam setengah 12. Tapi mudah-mudahan sih lebih cepat. Semoga, ya. Karena kan di depan kan ngantri lagi. Jadi harusnya lebih cepat aja. Masukin sekalian biar pas jam 1 langsung dijab. Oke. Disuntik. Oke, itu tadi tentang vaksin di sini. Sebetulnya vaksin di sini ada 2 ya. Yang sampai sejauh ini ada yang Pfizer, sama ini yang sekarang yang kita dapat Moderna. Tuh kemarin ini nggak ada efek sampingnya nggak? Kalau waktu itu Anda cuma ngerasain ini swelling, jadi ngerasa bengkak, kaku, terus nggak sampai meriang? Nggak sampai. Saya meriang loh ini. Sama Faras, mana Faras ya? Iya, meriang. Itu sampai meriang, terus kayak seharian besoknya. Wow. Berarti beda-beda ya? Beda-beda. Apa ya? Tergantung imun masing-masing. Apa karena kita jarang fitness terus? Kita jarang fitness, jarang lari. Berarti kan fitness banget ya? Aduh, bodybuilder. Aduh, amin. Bodi amatiran. Bolong-bolong. Oke, kalau saya kayak gitu, jadi efek sampingnya itu meriang, demam, itu tiba-tiba aja kayak gak enak gitu. Aneh aja waktu suntikannya itu nggak terasa, nggak bisa masuk. Saking keras otot. Jangan kamu aja ada, tapi ya beneran ada di Indonesia loh yang kayak gitu. Buset dah. Yang kayak dia nggak bisa ini. Itu sih. Kayaknya ada ininya Ros ya, ada doa-doanya gitu ya Ros ya. Iya beneran loh. Ada orang di video kan nggak bisa. Terus ditanya susternya bilang, Pak kalau ada doa-doanya mohon dilepas dulu gitu. Di Indonesia sih parah kalau kayak gitu. Tentang side effect. Oke. Itu tadi tentang vaksin. Nah, kemarin kita bahas langsung di ini ya, langsung pendaftaran ya. Iya, langsung. Nah, ini lebih dalam nih. Ya. Nah, ini lebih dalam nih. Kita mulai dari pengalaman pendidikannya Fatih, lahir di mana dan sekolah dan seterusnya. Soalnya kita punya banyak waktu nih. Oke. Mungkin vlog ini bakal di 5 jam ya. Tapi ya saya lahir di
Pekalongan, Jawa Tengah. Tinggal di Pemalang, Jawa Tengah juga sampingnya di Kok beda? Pantura. Karena waktu itu saya lahir kan 1995, 4 Maret itu masih dalam Idul Fitri gitu. Jadi nggak ada rumah sakit yang buka di Pemalang. Terus diboyong di itu jauh? Pekalongan, jauh. Lumayan sih, sampingan kota gitu. Nah, jadi lahir pas 1 hari setelah Idul Fitri. Sebentar lagi ulang tahun nih. Hijriah Hijriah kan. Iya, makanya dulu sering banget orang tua bilang, ya kamu ulang tahunnya 2 kali gitu. Satu Hijriah, satunya Masehi gitu. Bingung gitu waktu kecil, loh kok 2 kali gitu. Emang saya lahir 2 kali gitu. Jadi lahir di kabupaten sebelah ya itu? Kabupaten sebelah ya, di Pekalongan, di Kota Batik Pekalongan. Kalau teman-teman pasti kenal lah ya, yang tahu banget sarung-sarung Ros ya. Sarung juga Pekalongan. Sarung Pemalang juga ada, tapi Pekalongan juga banyak juga. Selain berarti sekolah SD di Pemalang. SD di Pemalang, SMP, SMA itu mondok di Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta. Ya, teman kalian yang kuliah, yang sekolah di Mu'alimin ya. Atau alumni Mu'alimin atau Ustadz Mu'alimin atau yang keluarganya itu pernah di Mu'alimin. Itu mondok maksudnya? Itu sebetulnya gimana ya? Iya, kalau di sana ada Mu'alimin, Madrasah Mu'alimin. Iya, Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah. Maksudnya bermalam di pondok apa gimana? Jadi itu mungkin nggak sepondoknya kayak Gontor gitu ya, tapi lebih kayak sekolah berasrama. Dan sekolahnya itu MTS, MA gitu, Madrasah Aliyah, Madrasah Sanawiyah. Berarti dari MTS, MA di situ? Ya, dari situ. Dan merantau di Jogja selama 6 tahun, mondok. Itu mondoknya berarti maksudnya gini, hari Senin kan masuk ya? Iya, hari Senin. Sabtu. Oh, berarti udah kayak di Qatar? Udah di Qatar. Jadi liburnya tuh hari Jumat. Yang lain masuk, kita libur. Yang lain libur, kita masuk. Berarti upacaranya hari Sabtu? Hari Sabtu, iya. Pakai baju aneh. Pakai pramuka kan? Nggak tahu. Lupa nih. Apa ada pramukanya? Nggak ada baju pramukanya? Baju pramuka itu dipakai Kamis kayaknya. Oh gitu? Kalau kita pakainya HW, Hizbul Waton. Pramukanya Hizbul Waton. Jadi bukan yang coklat pramuka, tapi hijau tua. Pramukanya Muhammadiyah berarti. Pramukanya Muhammadiyah. Emang keluarga ini afiliasi Muhammadiyah gitu? Apa enggak juga? Keluarga, kalau ibu aktif banget di Aisyah di Pemalang. Aisyah. Cuman kita ini sih welcoming gitu. Kita punya keluarga yang dari NU. Iya, kalau itu. Jadi difference doesn't matter gitu. Iya. Kalau itu sih bahkan kayak suami istri NU kuat, Muhammadiyah kuat itu nggak masalah sih. Oke. Enggak, yang tadi itu yang boarding schoolnya kayak gimana? Maksudnya? Iya, itu menarik banget. Jadi pulang ke rumahnya kapan? Ke rumah per bulan? Ke Pemalang. Itu waktu hari-hari raya aja gitu, hari Idul Fitri, Idul Adha. Berarti 2 kali setahun? Kalau kangen pulangnya biasa kabur dari pondok. Ya biasalah itu. Paling tapi ya nggak sering sih. Jadi 1 tahun tuh cuman paling 3 atau 5 kali sampai. Tapi tiap minggu kan ada libur hari Jumat tuh. Itu berarti tinggal di pondok aja. Di pondok aja itu sama teman-teman. Jadi nggak pulang. Jadi per kamar itu ada berapa orang? Biasanya per kamar itu banyak itu 20-an orang. Karena itu kan kasurnya tingkat gitu. Terus maghrib ke Isya atau setelah subuh itu ada ini kultum. Ada kultum atau dari santri dari kita. Nggak ada kayak pengajian kita? Ada. Jadi dari biasanya habis, kalau nggak pengajian dari ustadznya atau hafalan Quran gitu. Hafalan Quran. Berarti ada juga ya kitab-kitab fikih kayak gitu. Jadi setoran Quran juga fikih. Cuman kalau menurut saya gimana ya? Kalau dibandingin sama Gontor mungkin beda kali ya orientasinya. Jadi kayak saya nggak bisa baca kitab kuning atau kitab. Kalau kayak Faros kan dia salafi ya. Nah, salaf apa salafi? Beda itu levelnya. Salaf. Emang ini santri tulen. Oke. Berarti di pondok itu dari situ udah tertarik sama bahasa Inggris? Iya. Anehnya gitu. Padahal kan harusnya cenderung ke bahasa Arab ya. Cuman aneh nggak tahu tertarik sama bahasa Inggris. Lebih suka bahasa Inggris.
dulu malah sempat itu sering tuh dosen Ustadz ngajar pakai bahasa Indonesia kan. Aneh di catatan di buku bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris, sok-sokan banget gitu. Itu alia, kayak gitu. Itu pas alia, mulai pas alia. Terus ini juga sering main Scrabble game yang kosakata bahasa Inggris itu game. Lawan sama guru bahasa Inggris saya menang, alhamdulillah. Dapat juara 1. Maksudnya benar-benar kompetisi serius? Serius. Kompetisi ini namanya Milad Muhammad aduh lupa, SKM. Wih, keren deh ya. Jadi antara ustadz dan santri kita ada main bola bareng, kompetisi atau Scrabble, catur segala macam. Iya, jadi ya alhamdulillah sih nggak tahu kenapa ya bisa suka bahasa Inggris gitu. Terus sempat join English debate juga di SMA, cuman nggak pernah menang. Ikut-ikut aja. Berarti sudah aktif sejak itu. Nah, setelah dari situ kuliah di Malaysia. Kuliah di International Islamic University Malaysia. IUM jurusan? IUM, jurusan Ilmu Politik. Kenapa bisa sampai Malaysia dan kenapa pilih jurusan itu? Infonya dari mana? Itu ayah saya waktu itu S2 di UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Tesisnya itu tentang Quality Education Management. Nah, ayah saya teliti tentang performance International University. Nah, kebetulan ambil case study-nya di IUM di kampus S1 saya itu. Itu tesis? Itu tesisnya beliau, tesis S2-nya. Terus beliau bilang, oh itu bagus tuh kampusnya. Ya udah, pertama kakak saya dulu yang berangkat ke sana gitu. Nah, terus sama juga jurusannya? Beda, kakak saya di psikologi. Udah terus ikut juga gitu, akhirnya saya nimbrung ke kakak. Ikut, ya udahlah, satu tempat aja lah. Terus ngambil politik gimana? Ambil politik itu karena saya suka politik praktis ya? Enggak juga? Enggak, minat ke atau public policy-nya? Civil society, lebih ke public policy-nya. Dulu kan saya aktif di organisasi-organisasi kemasyarakatan. Waktu SMA? Waktu Alia itu? Waktu Alia. Jadi kayak namanya Youth Developer Forum, YODEVO. Itu di Pemalang basisnya. Terus kita kayak ya biasa kayak lagi booming-boomingnya waktu itu bikin perpustakaan masyarakat, terus volunteering anak-anak muda gitu. Mirip-mirip Henry lah. Ya kayak gitulah, kayak Bang Henry lah. Tapi Bang Henry lebih levelnya lebih mantap, dia UNICEF kan. Kalau saya di desa lah gitu. Terus tertarik di politik, pemerintahan ya. Karena lihat ini public policy-nya kan. Terus terus menarik terus di Malaysia nih berapa tahun? Di Malaysia 4 tahun. 4 tahun. 5 tahun. 4 tahun kuliahnya? Kuliah, setahun kerja, sempat kerja. Itu beasiswa tuh? Itu nggak tahu kalau bisa dibilang beasiswa ya, tapi saya dapat financial aid, 50% potongan tuition fee. Gitu. Jadi itu daftar juga? Daftar, dan diseleksi, alhamdulillah dapat 50% potongannya. Jadi antara 25, 50 atau 75%. Itu ditentukan sama pihak kampus. Yang dilihat apanya? Pertama dari IPK-nya itu sesuai. Berarti setelah berjalan perkuliahan. Ya, setelah. Jadi harus setahun, satu semester dulu. Baru di situ baru dievaluasi, seleksi gitu. Terus tinggalnya di mana waktu di Malaysia? Kita tinggal di asramanya, ada asramanya. Asrama mahasiswa lagi. Gitu. Ya. Sama kayak di sini nggak? Jauh beda, ya Allah. Satu kamar berapa orang? Satu kamar 4 orang, itu nggak ada AC-nya, pakai kipas anginnya aja besar banget. Jadi satu kamar berapa orang? 4 orang. 4 orang. Tapi ada skat-skatnya, jadi ada privasi masing-masing. WC dalam kamar itu? Enggak, WC di luar bareng-bareng, satu lantai. Jadi misalnya satu bangunan, satu asrama itu ada 4 level, tiap level ada kamar mandinya masing-masing. Dapur? Ada? Dapur nggak ada. Jadi kita beli di kantin. Tapi kantinnya pun murah sih, murah dan enak. Kurang lebih Indonesia ya? Kurang lebih sama Indonesia. Apa sih namanya? Ringgit? Ringgit Malaysian ringgit. 1 ringgit itu kalau nggak salah 3.800 rupiah sekarang. Mirip-mirip rial ya? Mirip rial. Iya, mirip. Di situ politik. Setelah itu kerja. Kerjanya ini maksudnya diwajibkan sama kampus apa gimana? Enggak. Waktu itu saya daftar
niatnya pengennya nggak pengen kerja beneran gitu, kayak internship aja lah gitu. Soalnya kan aneh juga lagi apply S2 gitu, takutnya nggak perform well gitu kan. Ya udah terus daftar di sebuah think tank, lembaga riset di Kuala Lumpur. Alhamdulillah keterima, tapi langsung full time gitu. Apa tuh? Apa lembaga politik, ya, konsultan lembaga politik, semacam itu. Konsultan politik ya, namanya Icon for Center Global Affairs gitu. Tapi fokusnya kalau saya ditugasin fokus ke hubungan Malaysia dengan Cina dan Jepang, sama local election di Malaysia waktu itu tahun 2018. Waduh, saya tahu banget nih masalah persaingan antara ini. Ya dikit-dikit lah. Tapi waktu itu lebih is confidential. I cannot say it. Oke. Terus berarti kerja di think tank itu. Terus sebelum ini dapat info soal ini Hamad bin Khalifah gimana? Nah itu menarik karena waktu itu sebenarnya saya dengar Hamad bin Khalifah itu dari waktu udah lama gitu baca bukunya Muhammad Asad. Tapi waktu itu from Qatar. Ya, Notes from Qatar. Waktu SMA baca bukunya beliau, 2 buku tuh waktu itu, apa 3 buku betul. ya? 2 udah. Kalau nggak salah yang saya tahu 2 kayaknya 2 itu. Jadi tahu beliau kalau ada beasiswa di Qatar itu, tapi namanya bukan Hamad bin Khalifah University. Masih KFAS kayaknya. Dan baca, inspiratif banget nih gitu. Dan di Qatar katanya full scholarship dan fasilitasnya luar biasa. Langsung diatur sama Ratu Qatar kan, Ibu First Lady Mother Emir, Sheikha Moza. Nah di situ kayak I will put it on my list lah gitu, list of scholarship. Tapi belum kepikiran untuk apply gitu. Nah terus dengar ada kabar fake news itu sempat viral banget itu. Apa tuh? Yang fake news tentang Hamad bin Khalifah University gajinya itu sampai 5.000 rial. Betul. Itu banyak broadcast tuh. Itu banyak broadcast. Makanya pas kita itu akun Instagramnya Hamad itu berapa kali tuh keluarin postingan jangan percaya info yang tidak berasal dari kami yang resmi gitu kan, bukan dari akun resmi. Betul. Itu saya sempat benar. email mereka gitu verifikasi. Saya juga ini korek istilahnya tabayun ke mereka tuh tentang info itu. Dan nggak dijawab, tapi muncul postingan di IG itu. Saya bilang berarti ini nggak 100% benar nih. Ada beberapa yang benar, ada yang enggak. Tapi bagusnya HBQ pendaftaran nggak bayar gitu. Jadi kayak lah nothing tulus, daftar aja lah gitu. Dan mudah juga. Sebelum ini Hamad bin Khalifah ada nggak yang didaftar yang lain, beasiswa lain atau kampus lain? Banyak ya. Banyak. Saya daftar Aminef nggak keterima. Terus Amerika, terus saya daftar ke Australia juga nggak keterima, nggak rezekinya AAS. Itu waktu daftar gitu, itu sementara stay di Malaysia apa Indonesia? Di Indonesia, udah di Indonesia. Ada sebagian di Malaysia. Sebagian di Malaysia sambil kerja. Fulbright daftar nggak? Fulbright itu Aminef daftar Amerika, keterima. LPDP sampai ke tahap apa itu waktu itu psikotes TPA. Iya, saya nggak nyampe. Nggak lulus di situ. Nggak lulus di situ. Kurang Indonesia ya. Iya, soalnya waktu kan ada tes TPA. Yang sinonim, antonim yang verbal itu aneh. Itu emang harus dihafal sih. Betul banget. Dan belum pernah lihat kosakata itu gitu. Itu bahasa Indonesia atau enggak itu? Betul. Apalagi banyak. Apalagi itu kan habis lulus dari Malaysia gitu. Bahasa Indonesianya sama bahasa Malaysia mirip tapi kadang kayak beda arti kan. Beda. Jadi tapi di Malaysia emang lebih lebih umum pakai bahasa Inggris ya. Iya, bahasa Inggris second language. Kayak public service itu pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris. Dan biasanya kalau di tempat-tempat umum, publik umum bahasa Inggris sama ada terjemahan bahasa Melayunya gitu. Oh, jadi Inggris dulu baru Melayu? Melayu dulu terus Inggris. Biasanya di atas Melayu terus Inggris gitu. Oke. Soalnya Malaysia multicultural banget tempatnya. Oke, benar. Oke, berat. Yang di LPDP daftar di mana?
Australian University apa ya, NU gitu. NU, National University-nya. National University. Di situ ambil apa? Public Policy, Master of Public Policy. Oke. Itu udah ya, sempat daftar mandiri gitu ke kampus-kampus di. Ada yang udah dapat LOA? Dapat dari 9 kampus di 8 kalau nggak salah namanya tuh kayak di Ivy League-nya Australia, kayak ada 8 kampus, betul. semua 8 gitu. Nah, daftar ke 7 kampus itu semua, alhamdulillah keterima. Cuman itu unconditional. Cuman nggak ada beasiswa gitu. Nah, oke. Tadi ada intermezzo. Jadi ini ya, kartu kita tuh kayak gini nih. Kelihatan nggak ya? Kartu vaksinnya tuh kayak gini. Terus di dalam ada keterangan dan seterusnya, vaksin, nama vaksin, tanggal dan oke. Lanjut. Ya, udah dapat LOA unconditional. Dapat LOA, terus sempat. Tapi belum dapat beasiswa. Belum dapat beasiswa yang full gitu dari kampus University of Sydney, kasih 10.000 Australian dollar, tapi nggak cukup untuk selama satu program itu. Tapi nggak cukup, itu hanya untuk berapa persennya, itu dikit banget lah, 10.000. Tuition fee pun nggak cover full. Nggak cover full, jadi tetap harus dari kerjaan tambahan dana untuk living cost-nya, terus tuition fee juga belum full dibayar. Ya jadi oke lah, let it go aja gitu, terus apply ke yang lain. Jadi pas LPDP nggak pakai yang itu? Yang pas LPDP nggak pakai yang LOA yang conditional itu? Pakai juga, pakai. Cuman ya gitu sih. LPDP kan berapa? 3 ya kampusnya? 3 yang bisa? Kayaknya 3 sih. Oke. Nah baru kepikiran, oh ya itu di Qatar, inget Muhammad Asyad apply Qatar Foundation. Saya cek terus sama Ustadz Tumin. Ustadz Tumin dibimbing sama Ustadz Tumin, itu alumni di IUM. Terus dibimbing sama beliau, alhamdulillah. Dari daftar buat isi segala macam dibantuin, kayak kasih saran apa aja yang harus di-include. Terus daftar udah, terus sekitar bulan April apa Februari ya? Berarti kan selama ini jurusan yang mau diambil adalah public policy atau politik. Jurusan. Kenapa sampai di Hamad bin Khalifa masuknya ke digital humanities? Oke. Nah, jadi masih relevan itu di social science, di humanities kan? Oke. College-nya kan humanities, social science. Terus saya lihat juga gitu background saya selama 5 tahun ke belakang, kayak refleksi gitu. Kira-kira soalnya kan kalau apply beasiswa tuh harus bikin personal statement, statement itu benar-benar personal. Betul, itu harus personal dan harus reflect who you are gitu. Nah, saya udah tuh kayak krisis identity gitu kan. Apalagi habis di reject sana sini gitu, kata who am I gitu. Jadi saya refleksi 5 tahun ke belakang, untuk cari-cari diri istilahnya gitu. Kira-kira passion saya itu apa sih, minat saya itu apa. Ya jadi terus saya lihat ternyata saya tertarik di bidang tetap di humanities, social science. Jadi nggak bisa misalnya kalau mau daftar di Islamic finance atau apa, walaupun saya detek, cuman it's not me gitu. Jadi harus tetap di stay on track di situ yang saya suka. Terus saya juga suka Timur Tengah gitu, studi Timur Tengah. Nah saya join di Model United Nation itu pasti mewakili Palestina, mewakili Libya gitu-gitu. Jadi terus saya juga ikut perkumpulan Al-Aqsa Friends Society, itu kayak perkumpulan international students untuk yang care sama isu Palestina segala macam. Jadi memang ada interest di Middle East gitu. Itu semuanya yang dituangkan ke personal statement. Betul. Terus yang ketiga, di sini kan ada public policy. Itu saya nggak ambil itu karena waktu lihat program digital humanities, itu tertarik banget karena relevan itu dengan personal sama profesional aim saya gitu. Nah waktu itu kan sempat pulang ke Indonesia untuk bantuin salah satu parlemen kandidat di pemilu 2019 kemarin kan. Bantuin kampanye. Ya. Nah itu di situ saya bantuin kampanyenya. Nah ada masalah gitu di kampanye, nggak ada duit. Jadi nggak lolos. Nggak ada duit, nggak lolos. Tapi ilhamnya saya jadi kepikiran tesis.
tesis saya tentang political crowdfunding gitu. Makanya menarik Kita bisa sekali. kita bisa Kitabisa.com. aduh maaf nih nggak sebut merek. Gak apa-apa. Nggak apa-apa kan? Kalau kita bisa general. Iya, ya udah. Ya itu crowdfunding, political crowdfunding in Indonesia gitu. Berarti Jadi sejak awal waktu apa ya istilahnya tuh ya, proposal riset ya, ya yang awal proposal itu. research. Itu sudah langsung political crowdfunding. Betul. Jadi waktu Oke. interview ditanyain gitu, kira-kira kamu mau Menulis apa? Nulis apa gitu tesis. Nah, saya langsung itu aja Keren. political crowdfunding Indonesia, how to get siapa yang kira-kira paling tertarik untuk mensupport political crowdfunding kita gitu. Jadi kita bisa punya kampanye crowdfunding yang lebih efektif kan. Kita tahu siapa yang empati ke kita gitu, siapa yang Hasil penelitiannya gimana? Hasil tesisnya? Somehow is very aduh gimana ya mengatakannya ya. Konklusinya aja. Oke, konklusinya itu ada positif dan negatifnya. Positifnya itu ada negatifnya ya? ada negatifnya juga. Because itu banyak variabelnya. Jadi salah satu variabelnya itu political jadi baiknya dulu itu political interest, political awareness itu berpengaruh nggak untuk orang itu donasi di political crowdfunding. Nah, hasilnya itu tidak itu terbukti bahwa orang itu nyumbang di crowdfunding platforms untuk caleg itu bukan karena mereka punya interest atau awareness di politik. Jadi orang yang di luar politik itu mereka bisa nyumbang. Jadi in a way memperlebar siapa yang bisa kita approach gitu, memperlebar chance untuk orang-orang yang di luar politik untuk join di political crowdfunding. Itu bagusnya. Jadi it democratize the political funding system in Indonesia. Nah, tapi orang yang nyumbang itu ada, kamu meneliti alasannya enggak? Alasan mereka untuk mau donasi itu apa? Itu enggak. Itu that's my limitation. Makanya waktu di limitation saya bilang it may be good atau mungkin karena motivasinya kan beda-beda gitu. Ada yang altruistic motive like they just want to help the candidates to win karena kandidat itu mempunyai misi yang sama dengan dia, atau karena kedekatan, atau karena ada vested interest, misalnya kayak saya akan menyumbang karena in the future saya akan timbal balik gitu, give and take-nya gitu. Jadi akan expect something in return from the candidates kalau menang. Nah, itu limitation of my thesis gitu. Jadi insyaallah PhD akan teliti itu. Iya, supaya lebih. Soalnya kalau politik uang itu udah ada tuh disertasi itu yang lengkap sekali untuk landscape Indonesia. Betul, Pak ini. Siapa? Pak Burhanuddin Muhtadi. Apalagi namanya indikator kalau nggak salah nama ininya, lembaga surveinya tuh. Indikator. Itu Pak Burhanuddin Muhtadi. Beliau itu alumni Australia. Kalau nggak salah NU juga, National University juga Australia. Tapi dia fokus di politik uang di Indonesia. Bagus tuh kan, relevan banget sama. Itu politik uang. Beliau meliti tentang politik uang. Tapi menarik sih. Berarti orang tetap ini mau donasi ya? Ternyata enggak, it doesn't take interest or awareness in politics. Yang kemarin ada itu kan, tingkat pendidikan dengan keinginan untuk donate. Itu apa tuh hubungan? Kalau itu bukan salah satu bukan variabel saya, tapi lebih ke backgroundnya gitu. Jadi backgroundnya saya itu background respondents itu mostly there are young people. Dan mereka itu punya pendidikan yang tinggi. Jadi rata-rata tuh S2 dan S3. Yang mau nyumbang. Yang ini yang nulis yang isi surveinya gitu. Nah, itu hanya membuktikan bahwa yang mengisi respon itu mereka tahu apa yang mereka jawab gitu. They know they know how to answer the questions. Itu aja. Dan tandanya itu jawaban yang bisa dipertanggungjawabkan lah gitu istilahnya. Iya. Lebih tersaring. Dan juga waktu itu examiner saya tanya, your respondents are mostly young people. If the respondents young and educated. If the respondents are not young, misalnya old, resultnya akan berubah nggak gitu? Iya, akan berubah gitu. Karena kan di internet itu young people itu make up the majority of internet population. Jadi mereka lebih aware tentang political crowdfunding segala macam gitu. Makanya it doesn't take political interest gitu in the first place. Tapi waktu membantu kandidat itu di saat itu memang belum pakai pakai crowdfunding belum? Udah pakai. Di kita bisa. Di kita bisa sama ada waktu itu di Crowdpack.
Tapi nah masalahnya nggak kekumpul apa gimana? Nggak kekumpul. Masalahnya iya nggak kekumpul. Nggak memenuhi target gitu. Nggak memenuhi target dan waktu itu di bawah 2 juta apa ya. Jadi nggak, it doesn't really matter gitu, nggak. Oke. Dan it's a new phenomenon, makanya belum ada yang. Apalagi saat itu ya belum terlalu ini. Kalau sekarang semakin ini sih. Semakin banyak kayaknya. Semakin rame tuh crowdfunding tuh. Oke. Ya, kalau di India. Jadi apakah Fatih berkeinginan terjun ke politik praktis? Maybe not in the near future. But no, I mean in the long future. In the long future, yes. I'm really interested to run for politics because it's something that I think I have something to contribute to with my knowledge and my experience to influence people. To influence. To make. Tapi sebenarnya saya suka sekali dengan definisi masuk politiknya Pak Ahok. Terlepas dari segala kontroversinya. Beliau tuh bilang begini, untuk masuk politik itu dia bilang orang-orang baik itu kalian harus masuk politik. Oh iya betul. Kenapa? Dia bilang jadi pemimpin itu kita itu, maksudnya dia bilang gini, saya ini pengusaha sebetulnya, udah kaya, udah sejahtera lah. Kalau saya memikirkan diri sendiri ya udah. Tapi kalau saya mau berbuat baik, sekaya apapun saya, itu saya nggak bisa ini influence-nya kurang gitu, impact-nya kurang. Tapi kalau saya memegang aset negara, itu bisa sangat berdampak dan lebih sistematis. Gitu. Itu alasannya beliau. Ya menurut saya masuk akal sekali gitu. Jadi impact-nya, kemudian kita bisa mengadministrasi kebaikan. Itu bahasa itu. Mengadministrasi kebaikan. Gitu. Jadi ada birokrasinya dan seterusnya. Oke. Ya, Insya Allah. Semoga bisa. Di masa depan bisa nonton video ini ya. Aduh. Amin ya. Bulan Ramadan loh. Amin. Mudah-mudahan. Tapi tertarik eksekutif apa legislatif? In any shape or form. Bisa legislatif dulu sih buat belajar dan seterusnya. Atau bisa ya Insya Allah. Karena trennya di Indonesia tuh semakin banyak yang muda loh. Iya, that's good. Muda tapi bokeh. Itu dia masalahnya sih. Tapi begini loh, masyarakat kita tuh juga ini. Makanya saya tuh saya kan di ini kan saya kan lebih ke dakwah ya. Jadi kan tadi sampai mana tuh? Tentang banyaknya pemimpin muda. Kan di satu sisi bagus, idealisme, tapi ternyata masyarakat kita tuh mereka masih mau menerima politik uang itu loh. Nah itu jadi saya tuh kalau udah masa-masa, saya kan bergerak di dakwah kan ya. Jadi kalau udah masa-masa kampanye tuh pasti konten saya yang sangat saya ini adalah bahwa menerima dan memberi itu haram gitu loh. Masalahnya itu bukan hanya tentang masalah individu bahwa oke, kalian memang butuh uang gitu, tapi ini merusak sistem gitu, merusak generasi. Jadi politik kita susah, nanti kalian juga akan susah karena pemimpin yang terpilih dengan cara yang tidak benar gitu kan. Sangat merusak lah politik uang itu, merusak segalanya. Nah terus itu tadi itu tadi yang bagus ya, the good thing about the finding of the study. Nah yang buruknya itu tesis saya membuktikan bahwa political party affiliation itu malah the strongest factor gitu. Kenapa orang contribute in political crowdfunding? Itu buruk. Kenapa? Karena afiliasi ke partai politik itu kalau di Indonesia kalau kita lihat kan, mayoritas partai politik itu berkoalisi sama pemerintah, ya kan? Dan hanya 1 atau 2 gitu partai yang opposition. Iya, gitu. Betul. Nah nggak seimbang. Kalau yang misalnya caleg pemuda ini datang dari partai politik yang bukan dari government, itu pasti akan disadvantage gitu dengan kondisi politik seperti itu gitu. Jadi mereka harus ini prinsip apa? Winner take all. Winner takes all. Nah gitu. Jadi kalau party affiliation affiliations berpengaruh, dia punya ruang lingkup yang kecil gitu. Betul. Susah untuk cari dana akhirnya gitu, karena mereka yang party affiliations itu lebih cenderung dukung ke yang koalisi gitu. Dan biasanya yang koalisi itu mereka udah powerful gitu. Semua sumber ada sama dia. Betul banget gitu, dan udah banyak dananya lah gitu, banyak dana, banyak network segala macam. Dan yang kita
harapkan sih political crowdfunding ini dapat membantu politikus yang underprivileged gitu, yang anak muda, yang tapi optimis nggak kira-kira? Maksudnya trennya kira-kira optimis, bisa nggak political crowdfunding itu jadi jalan, jadi solusi untuk yang anak muda, idealis, kemudian kompeten lah, tapi nggak punya modal. Soalnya saya tuh mikir gini, dulu sempat diperdebatkan sih tentang ini loh, tentang untuk menanggulangi politik uang. Pemerintah itu menambahkan apa istilahnya, uang ke partai dan semua biaya kampanye ditanggung negara. Menurut saya itu keren juga itu. Kalau misalnya saya bahkan idealisme, saya tuh kadang-kadang mikir kan dengan segala masalah itu kan, saya tuh kadang mikir kenapa sih kayak anggota DPR gitu kan, kenapa kayak anggota DPR itu dipilihnya ini aja kayak seleksi beasiswa loh. Enggak kayak gitu. Ada persyaratan pendidikannya, kemudian setelah mereka masuk mau ngapain. Jadi semua nanti setelah mereka jadi orang-orang jadi disaring dulu, orang-orang yang mau mencalonkan. Setelah mereka disaring barulah orang-orang yang lulus itu yang dibiayai sama negara kampanyenya. Jadi udah tersaring dulu secara ideologi, intelektual gitu. Mereka maunya apa, mereka bawa misi apa sebetulnya. Jadi negara nggak terbuang uangnya buat orang-orang yang nggak kompeten gitu, buat dikampanyekan gitu. Jadi apapun yang dipilih oleh siapapun yang menang itu udah terus yang saring siapa? Yang saring para intelektual, intelektual negara. Jadi udah ada hubungan antara eksekutif, legislatif dengan komunitas intelektual. Kayak gitu. Kalau there is a whole range of empirical studies about this money politics. Kayak di Amerika juga, di India, di Rusia. Jadi demokrasi ini benar-benar is really complicated about political funding. Karena we try to minimize the influence of money, right, in politics. Nah, masalahnya siapa yang ngasih gitu? Kalau dari negara siapa yang pegang gitu? It also plays a role. Makanya di Amerika itu they try to limit the amount of money donated to politicians. Betul. Karena di Indonesia juga sih. Because money talks. Money that does talk. Gitu. Jadi it really influence politicians karena itu tadi. Makanya political crowdfunding is really promising because it gives the power to the people gitu. Tapi idealis banget sih gitu. Cuman praktikalnya susah gitu. Karena tapi kalau nggak salah ingat disertasinya Pak Burhanuddin Muhtadi itu ininya apa lagi istilahnya, hasilnya adalah ternyata dari semua orang yang menerima enggak apa lagi istilahnya itu, tidak 100% betul, enggak 100% menjadi suara gitu. Jadi orang yang terpilih itu enggak 100% bahwa mereka yang menerima uang itu mereka pasti vote untuk kandidat itu. Menarik tuh membaca ininya. Udah keluar uang nggak dipilih lagi ya. Iya benar. Banyak yang kayak gitu, makanya banyak yang stres kan. Kayak stres dan sebagainya. Itulah. Soalnya ini sih cari kerja sih dia. Cari kerja bukan orang yang sudah selesai dengan kebutuhan pribadinya untuk mengabdi kepada negara, tapi mereka memang cari kerja di situ. Jadi kan penghidupan di politik ya. Oke, itu tadi tentang penelitian politik dan seterusnya. Nah, sekarang tentang apa yang dipelajari di Digital Humanities. Flashback aja, refleksi gitu. Refleksi selama perkuliahan. Kalau it's a good question karena we learn a lot. Atau ini pelajaran paling favorit. Apa ya? Apa yang paling wah ini nih yang saya cari nih. Ini sih pokoknya banyak kursusnya, tapi there is dominating theme. Temanya itu how to utilize digital technologies, digital applications. Itu dalam satu course. To study in different courses, tapi temanya sama gitu. Temanya itu untuk menggunakan teknologi untuk mempelajari social science, social impact of the technology. Keren. Gitu, misalnya kayak digital social data mining, bagaimana untuk memining data, memining opinion dari sosial media. Itu kita ada toolnya, benar-benar praktikal, kayak dikasih softwarenya apa. Wah, saya harus gratis. minta tuh.
Dan misalnya kita pengen tahu reputasi Jokowi di sosial media, di Twitter. Tahu ini nggak di Indonesia? Drone Emprit. Drone Emprit? Di Indonesia itu tuh yang lagi sering. Oh, iya. Pokoknya dia selalu kalau saya ada lagi viral, Drone Emprit itu ini dia kemarin di Belanda kalau nggak salah, S2 S3-nya tuh. Dia alumni ITB, foundernya Drone Emprit nama ininya. Jadi itu beliau yang selalu apa istilahnya crawling ya? Iya, crawling. Jadi ada kata kunci. Jadi crawling, oh ini terbentuk nih polanya sekian. Oh ini dari kelompoknya pro Jokowi kontra ini. Kayak gitu kan? Iya, something like that. Sentiment analysis juga kayak gitu. Jadi it's sangat bermanfaat banget gitu untuk memetakan gitu. Apalagi saya yang waktu itu ikut kampanye kan. Jadi saya pengen tahu opini publik tentang certain politics itu, politik party itu apa itu bisa sampai mengetahui emosinya. Bisa like happy, sad, anxious, apa namanya, bored gitu, bisa dilihat dari statusnya gitu di Twitter mostly gitu. Jadi itu Twitter. jadi program itu sangat praktikal banget, nggak cuma teori ada, cuman jadi kalau saya tangkap itu the emphasis on practical aspect baru di backup dengan teori gitu. Itu keren. Jadi kayak induktif kan, dari bawah dulu, betul. baru dikonstruksi abstraksinya. Betul banget. Itu yang bikin saya senang banget sama programnya itu. It's really. Jadi kita nggak bicara teori, kita nggak ngawang-ngawang, betul. Tahu. Kita ada gambaran konkretnya di lapangan kayak apa. Gitu. Oke. Mata kuliahnya apa aja sih? Kita ada semester 1 apa? Semester 1 itu Digital Humanities Methods. Jadi kayak metode tadi kayak sentiment analysis, terus how to make a corpus, kayak linguistic side-nya Digital Humanities. Karena Digital Humanities kan luas. Ada yang emphasize di Digital Library atau Digital Museum. Itu biasanya di UCL, University College London. Itu mereka juga ada programnya Digital Humanities. Tapi fokusnya ke library dan museum gitu. Tapi kalau di HBQ di kampus kita itu diajarin semuanya dulu di semester pertama. So digital humanities can mean a lot of things. Dari library, dari politics, dari ekonomi, education segala macam. Nah di semester kedua itu lebih agak mengerucut dikit. Lebih diajarin ke apa namanya, medianya apa aja, toolsnya apa aja, lebih didalamin lagi, lebih spesifik. Nah tahun ketiga, nah itu baru ke praktikal, lebih ke kayak misalnya kayak ada emerging application and technologies. Kayak kita diajarkan, ini semua teknologi masa kini, dari humanoid, dari AI, dari micro targeting segala macam. Jadi it's very technical. Bahkan kita teliti tentang akurasi Google Translate dengan Bing Translate dengan Facebook Translate, translationnya mesin translation. Ada bias gender tuh itu. Iya. Kan karena antara satu bahasa kan kayak misalnya kita kan, kalau di Indonesia kan dia laki-laki dia perempuan kan nggak ada, beda kan? Betul. Nah, ada tuh kemarin yang saya dapat postingan menarik banget. Jadi dia nulis kan bahasa Indonesia ke Inggris. Dia menulis dia memasak, kemudian dia bekerja. Yang memasak itu pakai diterjemahkan she. Yang kerja diterjemahkan he. Wow. Itu wah, saya bilang waduh keren banget ini. Studinya nih keren. Bang Henry would disagree. Keren. Oke, keren banget ya. Dulu tuh saya udah ceritakan. Dulu tuh saya awalnya pilihan saya antara dua itu, Digital Humanities sama Islamic Studies. Pantesan tesis antum agak-agak digital digital banget. Awalnya saya mau ke situ. Pilihan saya dua sebetulnya waktu itu. Tapi saya pikir kayak tapi bisa masuk juga sebenarnya. Bisa banget. Saya digital sebenarnya. Tesis antum apa lagi? Religious Authority in Digital Age of Islam Indonesia. Waduh, itu ya. Itu berkaitan banget karena apa alasannya seseorang ketika berada di dunia maya memilih ustadz ini, tidak ustadz ini. Nah gitu. Kenapa antum pilih tesis itu? Karena banyak ini, landasannya saya ini, titik awalnya itu karena saya melihat survei-survei. Survei-survei yang banyak itu kan menjelaskan bahwa kurang lebih 4 atau 5 tahun lalu itu ustadz-ustadz yang mainstream dari Muhammadiyah, dari NU misalnya, itu mereka ditinggal. Muncullah ustadz-ustadz baru yang non mainstream organisasi backgroundnya. Nah itu tuh menarik tuh. Kenapa otoritas keberagamaannya yang selama ini dari konvensional itu kan misalnya
tiba-tiba ini bisa nih, dan mereka betul-betul ini influence, dan itu terbukti dengan survei-survei yang berkaitan lainnya yang membahas tentang ideologi yang dibawa oleh ustadz yang baru ini. Betul menarik banget. YouTube apalagi ya? YouTube. Makanya penelitian saya nonton YouTube loh, ratusan video. Ya Allah. Tapi itu oke. Nah, sekarang udah selesai. Satu lagi ada lupa fake news. Nah, kita itu diajarin banget. So, lulusan digital humanities itu tekankan sama dosen. Nggak boleh terjebak di misinformation, disinformation. Itu bedanya apa sih? Kalau misinformation itu bisa nggak disengaja. There is no certain narratives or certain motives behind it. It can be argued like that. The definition is long, but secara singkatnya seperti itu. Nah, kalau disinformation itu udah salah, tapi ada niatan buruk di belakangnya gitu. Memang disengaja salahkan dan untuk hal yang negatif gitu. Misalnya kayak black campaign sama negative campaign. Something like that. Propaganda gitu. Yang satu memang sengaja memfitnah, membuat sesuatu yang tidak ada. Yang satunya memang mengambil sisi negatifnya. Nah, fake news itu tadi dua itu gitu. Ada yang fake news secara nggak sengaja, tapi ada juga yang disengaja gitu. Ya kayak Qatar itu disinformation, blockade-nya waktu kemarin tuh yang fake news. Bener. Sampai sekarang sih. Piala Dunia mau diboikot kan? Nah, itu isunya itu aja, padahal Qatar kan yang World Cup udah clarify. We have made so many progress in terms of reformation, a lot of reformation tentang migrant workers. Dan nggak ada yang meninggal. Nah, data-data dari HRW mereka memasukkan data orang-orang yang meninggal construction itu hanya construction worker, padahal yang meninggal itu banyak profesinya, nggak cuma construction workers. Ada yang driver, ada yang entah meninggalnya kenapa gitu. Yang kemarin beritanya ramai tuh yang pekerjaannya stadion ini, stadion Piala Dunia katanya nggak layak upahnya dan sebagainya. Nah gitu, itu I don't know the truth actually. Tapi kalau yang saya lihat juga agak kasihan ya. Terkadang ada di satu sisi gitu, tapi di satu sisi emang ada disinformasi. Iya betul, ada elemen of disinformationnya gitu. But either way, it's for the better. Sangat. Saya juga enjoy dengan legal reformationnya. Kita nggak harus ada sangat improving loh selama kita di sini aja. Sangat improve ya. Mereka sangat memperbaiki. Kelihatan ada niat baik gitu. Betul. Setidaknya. Dapat terasa gitu. International pressure works on Qatar. Iya benar sih. Dilihat dari sisi itu. Betul. Oke. So itu dia. Jadi lulusan digital humanities harus bisa differentiate mana yang fake news, mana yang enggak. Nah, ada dua. Kamu bisa pakai teknologi. Jadi kayak fake news itu newsnya itu di copy paste ke certain software, nanti dicek sumbernya apa segala macam, atau you can do manually gitu without the tools. Nah, itu harus fact checking sumbernya apa, siapa yang mengatakan ini betul nggak datanya gitu segala macam. Aneh nggak gitu. Yang kedua lebih dalam. Iya, yang kedua lebih dalam, yang manual. Jadi itu sih itu yang jadi nggak mudah dibohongin. Tapi itu berkaitan dengan hasil penelitian saya. Karena yang di penelitian saya itu ini kan antara offline dengan online kan? Antara offline dengan online. Jadi penelitian saya itu mengkonfirmasi penelitiannya Dr. Hira Amin. Beliau kan fellow di Hamad bin Khalifa. Tapi sebelumnya beliau pernah meneliti tentang perilaku keberagamaan mirip dengan saya, tapi objeknya adalah British Muslim yang masih muda kan. Hasilnya adalah memang banyak kompleks itu, ada kompleks consideration gitu. Tapi selalu ada yang satu yang jadi sentral. Apakah institutional affiliation, ataukah gender, atau ideologi, itu selalu ada. Jadi kemanapun orang ini, apakah di offline sama di online, mereka ngikut. Jadi ada itu juga sama dengan bukunya Gary Bunn tentang #Islam. Nah, di situ beliau mengatakan bahwa sebetulnya online itu cuman mendigitalisasi. Jadi orang yang masuk ke online itu sebetulnya sudah ada sudah ada ide bawaan bahwa mereka akan kebiasaan lama di offline itu. Nah, mereka udah ada ide bawaan bahwa pendapatnya ini yang saya ikuti. Jadi masuk ke internet itu tinggal mengafirmasi aja.
betul. Ditambah dengan apa kondisi echo chamber itu kan? Betul, di iya, echo algoritma chamber. itu. Nah, Oh ya, antum you will enjoy in digital humanities. Iya kan? You will enjoy a lot. echo chamber itu kan ini Echo banget, chamber. kan, Jadi mengganggu kayak banget. betul kayak kita akhirnya ya kolot gitu. Iya. It's difficult to change for someone who's Menjadi active on eksklusif. social- Ya betul. Kalau udah misalnya pendukung Jokowi ya udah Jokowi aja, Nah, karena teman-temannya juga benar. algoritma itu akan memilih Benar. akun-akun yang sesuai dengan pendapat kita di Nah, gitu. dan Atau karena Prabowo gitu. dan karena political practice kita di Indonesia sangat berkaitan dengan isu agama, itu membawa isu agama juga terkotak seperti itu. Duh, itu bahaya Kelihatan juga. banget. Kelihatan banget tuh. Jadi political affiliation itu. Nah, itu yang menjadi masukan dari ini saya, examiner saya. Heeh. Dia bilang kamu harus menyebutkan secara eksplisit bahwa ada political influence gitu. Oh. Ada political influence dibandingkan sekedar ideologi agama gitu. Menjadi pembeda antara mainstream dengan non mainstream gitu. Nah, dia bilang Wow, itu cool. kompleks gitu. Oke. Itu siapa yang nyaranin? Dari Prof ini, internal? Prof enggak Alex? yang eksternal, bukan. Prof external, Martin oke. yang dari Utrecht. Oh ya, he knows what he's talking about. Dia kan peneliti Indonesia. Oke. Hmm. Refleksi 2 tahun di ini digital humanities apa? Yang kira-kira ini nih yang bakal bermanfaat buat PhD. It really humbles me actually this whole experience of 2 years in digital humanities, karena banyak yang saya nggak tahu dan actually membuka banget gitu selain oh ya Allah, coba kalau dulu saya tahu ini it really bakal efektif banget kayak buat personal life, professional life gitu. Dan kebetulan saya kan bimbingan dosen hampir setiap minggu, bahkan setiap minggu sekali sama dosen. Selama berapa bulan? Selama 3. dari summer kemarin, jadi udah hampir setahun nih, sama dosen dari Carnegie Mellon University. Kita ada project tentang crowdfunding dan ya digital teknologi ini benar-benar mempunyai influence yang besar gitu di social life kita. Tapi kalau saya lihat di Indonesia belum termaksimalkan gitu. Udah it's growing. I think it's one of the biggest tech startup in Southeast Asia at least. Tapi belum banyak di study gitu, belum banyak dipelajari di academic world. Oke. Ya, jadi rencana PhD-nya lanjut yang itu tadi, project yang itu. Ya, tentang political policy. Ya. Kalau saya sekarang ada ini saya ada 2 jadinya. Apakah saya masuk ke jadi public policy, Islam public policy? Oke. Karena hasil saya kan oke, ini kan udah dari bawah nih, udah dari akar rumput kan. Oh, ternyata cara memilihnya masyarakat gini. Di public policy harapan saya tahu gitu. Bagaimana sih seharusnya pemerintah meregulasi? Oh, bagus. Ya kan? Bagaimana sih pemerintah seharusnya meregulasi digital ini? Di satu sisi kita harus memperhatikan bahwa ini loh cara masyarakat consider gitu. Betul. Apalagi makanya masuk ke public policy-nya. Yang kedua, saya tertarik ke cyber ethics aja. Cyber ethics. Oh, oke. Karena kan bagaimanapun Islam ya tentang itu kan. Cyber ethics dan seterusnya. Itu kan itu ada di peneliti kita dari Dr. QCRI, Qatar Computing Research Institute. Itu teliti tentang how extremism grow through Twitter. Kayak misalnya ISIS itu kan rekrut betul. online radicalization. Nah, itu ada kaitan dengan echo chamber segala macam. Oke, ini udah jalan teman-teman. Jadi kita harus stop alhamdulillah. Sambil ngobrol nggak terasa. Jadi udah, makasih banyak Fatih. Masih banyak udah nonton sampai sekarang. Nanti kalau mau kontak-kontak tentang politik dan seterusnya, nanti saya cantumin IG-nya Fatih. Thank you so much Ustaz Darul. Oke, thank you. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.